Mangku Tilaranipun Pangeran Sambarawa Pangeran Asma Pangeran Mangku Negoro merupakan adipati pertama dan Kadipaten Mangkunegaran Mapawis 1700 persona menggunakan sebuah tradisi mengenai bodoh dari kalimat batu mengenai rampungan langkung melakukan kosong untuk saat ini bermarek bodoh itu diarani abad bodoh dengan ini semacam abad tetap sibuk biasanya daftaran sorbator atau tekan gelang atau tekan manggung melalui menusin tekan paraan berbeda pakaian awalan ini bodoh daya bodoh menikah lajeng Pangeran Sambarawa ndawi konco Kebul Bujono sing didhahar kupat niku maknane kulepak ora biasane kula butuh banser nanti merek kulepak dan mau banser ansor mengatakan luput mungkin bahasa sing haruki ada iso ngomong seseket itu tradisi ngaji susu tradisi ngaji kupat rumahnya yang kupat digawe saka jamur manis jati nur jati cahaya bukan puasa itu maka ini keimanan mengakoni puasa termasuk iman. Puasa adalah merupakan ibadah kesolihan pribadi karena puasa itu untukku Allah Ta'ala as-sawmuli wa na'asubi. Puasa itu hanya untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala. Jadi puasa kita kemarin tidak karena mertua, tidak karena istri, tidak karena tetangga, hanya karena Allah membentuk kesolihan kita. Kemudian setelah puasanya lebaran, jadi kita harus menengok kanan kiri sekitar kita, itu namanya adalah kesolihan sosial. Jadi ada kesolihan pribadi, ada kesolihan sosial. Kesolihan pribadi kita dapatkan dari puasa, kesolihan sosial kita dapatkan dari silaturahmi. Ini menjadi sangat penting karena kesolihan pribadi itu lebih cenderung kepada ibadah makhluk, ibadah murni kita. Seperti sholat, puasa, zakat, haji itu adalah ibadah murni, ibadah makhluk. Tetapi kadang ibadah makhluk ini bisa digantikan dengan ibadah wairu makhluk atau ibadah sosial. Kita tidak kuat puasa, terus kemudian membayar fidyah diberikan kepada fakir miskin, itu adalah ibadah murni digantikan ibadah sosial. Bahkan suatu saat Rasulullah mempercepat sholatnya ketika beliau jamaah, ada bayi yang menangis. Beliau tahu bahwa ibunya sedang ikut jamaah dengan beliau mempercepat sholat. Kadang ibadah makhluk bisa dikalahkan dengan ibadah sosial. Nah, rencang-rencang sahabat Ansor ini masih banyak kekurangan baik dalam sholat, puasa, haji dan sebagainya. Beliau yakin kita ini masih banyak kekurangan. Kita nggak yakin apakah sholat kita itu diterima. Tapi dengan ibadah wairu makhluk, kita berharap semoga ibadah makhluk kita, ibadah murni kita bisa digantikan atau ditambeli dengan ibadah wairu makhluk atau ibadah sosial. Banyak para wali itu yang masuk surga tidak karena faktor ibadah makhluknya, tidak karena sholatnya, tidak karena puasanya, tapi kadang-kadang banyak cerita para wali itu masuk surga hanya karena menyingkirkan duri dari tenaga, hanya membalikkan
serangga yang terlentang tidak kita bangkit balikkan. Terjadi hanya karena seorang perempuan nakal bisa masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Dua hal ini, ibadah mahdoh maupun ibadah ghairul mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah murni maupun ibadah sosial, kesolehan pribadi maupun kesolehan sosial, ini harus selalu berada inherent dalam diri kita, include, menyatu dalam diri kita. Karena tidak bisa kita lepas karena hablum minallah wa hablum minan nas. Nahdlatul Ulama Ansor Bansar adalah bagian dari ibadah ghairul mahdoh kita, ibadah sosial kita atau kesolehan sosial kita. Karena Nahdlatul Ulama itu tidak ubahnya seperti masjid virtual dalam pikiran kita. Ada masjid secara fisik, masjid yang kita gunakan untuk Jumatan, untuk sekolah. Ada ibadah, ada masjid yang virtual yang ada dalam pikiran kita, yaitu masjid yang bernama Nahdlatul Ulama. Kebetulan hari ini saya jadi takmirnya, Bapak Surya menjadi imamnya, dengan jamaah dan perabot-perabot ini marbot imam. Mari kita bersama-sama membangun ibadah sosial kita, kesolehan sosial kita di masjid virtual yang bernama Nahdlatul Ulama ini, untuk melengkapi kekurangan kita di dalam ibadah murni, ibadah mahdoh dengan ibadah ghairul mahdoh. Kesolehan pribadi ditambah dengan kesolehan sosial. Berharap semoga menjaga pengajian, mengawal para ulama, dengan membantu fakir miskin, menyalahi seluruh kita, dengan berjuang bersama-sama menguatkan kita bersama. Ini menjadi saksi-saksi kita Allah yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka, masukkan kita di surga. Kemudian kupat itu dibikin empat persegi yang bermakna dimensi di dalamnya. Dimensi di atas kita ada orang tua kita, ada guru-guru kita. Kanjeng Nabi pernah menyampaikan pada salah satu sahabat, pertemukan oleh sahabat Umar bin Khattab, wahai Umar, ketika kamu ketemu dengan orang yang punggung atau mungkin apa bahasa Indonesia sing gitoi gelang, kamu minta doa ke orang tadi, dan orang tadi di hadapan Allah tidak ada penghalang. Tersebutlah di Yaman ada seorang pemuda yang tidak bisa ikut ganseran, tidak bisa ikut kerja di pabrik karena tiap hari hanya ngopeni ibunya yang dalam keadaan lumpuh. Dia mandikan, dia cekoki, dia suapi. Sampai suatu saat si ibunya itu meminta kepada anak yang tidak lain adalah Uwais Al-Qarni, wahai Uwais, aku ingin melaksanakan haji. Uwais kemudian tidak berani menolak, hanya mengatakan, ya Mbok, saya minta waktu agar bisa menunaikan perintah Simbok. Beliau langsung membeli perdet, anak sapi, kemudian beliau panggul setiap pagi ke satu dataran tinggi di Gumuk. Sorenya dia panggul lagi untuk dibawa pulang. Tiap hari dia lakukan sampai akhirnya tadinya badannya kayak utri yang kering, kemudian tumbuh menjadi gagah dan segar. Setelah dirasa cukup kuat, dia jual perdet itu, kemudian menyampaikan kepada Simbok, Mbok, sekarang saya siap mengantar Simbok berangkat ke Mekah. Dengan apa kamu akan menaikkan aku membawa? Tidak dengan apa-apa, Mbok. Panjenengan bagi saya gendong, saya bopong, saya bawa dengan badan saya ke Mekah. Apa kamu kuat? Wes,
Kalau hanya simbol yang saya bawa kuat karena latihan saya adalah memanggul. Akhirnya sampailah di Mekah, kemudian dia melaksanakan tawaf. Ketika itulah Umar bin Khattab melihat seorang pemuda yang di kipoknya ada apa? Belangnya. Kemudian Umar bin Khattab yang waktu itu menjadi khalifah seketika melubuk kaki Uwais Al-Qarni dan meminta doa. Bayangkan seorang raja meminta doa pada orang yang tidak terkenal, dan tidak diketahui siapa-siapa. Akhirnya orang-orang di sekitar itu kemudian meminta doa pada Uwais Al-Qarni, dan akhirnya Uwais Al-Qarni dikenal tidak hanya oleh penduduk bumi tapi juga oleh penduduk langit. Menjadi seorang wali besar karena baktinya kepada seorang ibu. Dimensi inilah yang paling penting, dimensi pada orang tua. Orang tua termasuk guru-guru kita, termasuk kiai-kiai kita. Ya, karenanya ada guru namanya orang tua nasab, ada orang tua sabab. Orang tua nasab adalah orang tua yang melahirkan kita, orang tua sabab adalah orang-orang yang mendidik dan mengajari kita ilmu agama. Dua-duanya saling sama pentingnya. Maka jangan sekali-kali sahabat Ansor Banser dengan para kiai mau cium tangan dibulak-balik, tapi dengan orang tuanya tidak pernah cium tangan. Kalau kiai rebutan salaman mulak mau karo yang tua ini kabar belas orang tahu salaman dicium tangan. Ini kritik yang perlu saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Kadang dengan kiai besar kita cium tangan, tapi guru kita yang mengajari alif bakasa yang merupakan kiai langgar kecil kita di rumah, kita nggak pernah cium tangan. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan orang-orang sekarang termasuk asal saja. Karenanya marilah orang tua kita yang mendidik kita, guru-guru TPQ kita, meskipun dia menjadi imam besar di musola kecil, kita cium tangannya bagian dari bakti dari orang tua. Dimensi yang lainnya adalah sekitar kita, ada tetangga, ada istri anak kita, harus kita mintai maaf dan kita silaturahmi. Di bawah kita adalah adik-adik kita yang lebih muda. Maka 4 dimensi kupat ini menjadi salah satu contoh bagi kita untuk bagaimana dari atas, samping, dan bawah kita ini kita meminta maaf sekaligus bersilaturahmi. Kalau itu sudah dilakukan, maka kupat itu akan memunculkan, akan dikatakan kupat ketika sudah diisi dengan apa? Beras. Beras itu lambang kemakmuran. Ketika hablum minallah kita selesai, kesolihan pribadi kita selesai, kemudian kita membentuk karakter kesolihan sosial, maka yakinlah akan ketemu beras. Beras ini adalah lambang kemakmuran. Yang Jawa nek duwe beras, artine ayem. Ngungkuli ayem iki bakul kerupuk. Ayem-ayemnya bakul itu bakul kerupuk. Ayem orang payu ya, ayem. Jangan pernah bermimpi berkeinginan punya usaha bakul kepan. Melangsan-langsani bakul kepan. Payu belum ora payu ya. Si kupat segi 4 itu dari sisi bentuknya, dari sisi makna yang terkandung di dalamnya, ada makna namanya makna lebar. Artinya lebar hakul adam kita bersama manusia dengan cara silaturahim dan bermaaf-maafan. Kemudian lebur dosa kita dengan puasa, karena man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada makna labur, yaitu makna putih, kembali kepada kesucian.
dan ada makna luber. Maknanya dalam luber itu kita mesti akan mendapatkan keberkahan, luber dalam sisi rezeki dan sebagainya. Maka selalu niatkan kita untuk diansorkan satu niat lillahi ta'ala. Niatkan ibadah makhluk kita hanya untuk Allah, ibadah ghairu makhluk kita hanya untuk Allah. Pastikan tanaman kita adalah tanaman akhirat. Karena orang menanam akhirat mesti akan bertemu dengan dunianya. Sama dengan orang menanam padi mesti akan tumbuh rumputnya. Tapi tidak pernah akan muncul kita nanam rumput akan keluar buah tanaman. Jika kita tanamkan akhirat, yakinlah bahwa kita akan mendapatkan dunia. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dalam Al-Quran disebutkan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam bahasa santri lamnya itu lam qasam, maka janji Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka orang tadi akan dihidupkan dalam keadaan yang lebih baik. Inilah yang kita pegang selama ini, berdarah-darah, berkeringat, berpeluh-peluh, hanya mengabdi kepada NU dengan kok baju Ansor Banser Panjenengan. Tanggung jawab besar ada di pundak Panjenengan bersama dalam rangka membangun kesolihan Allah sosial, berharap semoga Allah meridhai langkah. Amin. Amin. Saking kawula sedaya kelepatan dan mugi estu Allah paring luber dan dengan amin. Luber yang dalam rezeki, wayah, dalam ilmu pun paring kehidupan kita dengan kehidupan yang lebih baik. Kirang sholat dan assalamualaikum.